Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu kita. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sampaikan pekan lalu, bahwa majelis seperti ini adalah majelis yang sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, la yashqa jalisuhu, tidak akan merugi orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu, karena dengannya dia akan mendapatkan ampunan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagaimana yang diminta oleh Ibu pengurus bahwa kita alihkan pembahasan hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin ke kitab Sahih Al-Bukhari, dan insyaallah sebagaimana yang dipahami dan dipelajari oleh kaum muslimin, bahwa kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang derajat kesahihannya diakui oleh para ulama yang datang setelah Imam Bukhari, sampai-sampai Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Asqalani misalnya, dalam pernyataan mereka yang mirip mengatakan bahwa Sahihul Bukhari asahhu kitabin alal ardi ba'da kitabillah. Kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran. Pernyataan Imam Ad-Dhahabi misalnya mengatakan bahwa kitab yang diakui kesahihannya, validitasnya di muka bumi ini, yang paling valid, paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ulama menjelaskan tentang perbedaan martabah antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu Sahih Bukhari berada di level pertama dari seluruh kitab-kitab hadis yang kita kenal, misalnya dengan istilah kutubus sittah, iya, atau bahkan sekarang lebih diperkenalkan dengan kutubut tis'ah. Maka Sahih Bukhari ini adalah kitab yang sangat luar biasa, yang ditulis oleh
seorang ulama besar bernama Muhammad bin Ismail Al-Mughirah Al-Bukhari. Imam Bukhari adalah imam atau ulama yang memiliki syarat-syarat yang sangat tegas dan sangat ketat dalam menyeleksi setiap hadis yang didengarkannya dan didapatkannya. Diriwayatkan, ini sebagai satu contoh saja, mukaddimah dari pembahasan kita tentang Sahih Bukhari, bahwa suatu saat Imam Bukhari mendengar ada seseorang yang memiliki sanad persambungan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Bukhari mendatangi orang tersebut untuk mengambil berita atau hadis yang dihafal oleh orang tersebut. Apa yang terjadi? Imam Bukhari mendatangi orang tersebut. Sebelum menyapanya, istilah orang sekarang sebelum disamper begitu, ternyata Imam Bukhari mendapati orang tersebut sedang memanggil ayamnya. Nah, kalau kita kruk, 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 kruk. Apa yang terjadi? Ternyata Imam Bukhari mendapati orang tersebut, orang yang dia ingin ambil hadis dari orang tersebut, ketika memanggil ayamnya, ternyata di tangannya tidak terdapat makanan, beras, jagung, atau apa saja yang dipakai untuk memanggil sang ayam. Dari situ, Imam Bukhari kemudian membatalkan niatnya untuk mengambil hadis dari orang yang memanggil ayamnya, padahal di tangannya tidak terdapat sesuatu. Imam Bukhari menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan dusta, perbuatan bohong. Disinilah salah satu ciri khas seperti Imam Bukhari dan datang orang-orang berikutnya, bahwa berdusta kepada ayam atau kepada binatang adalah salah satu perbuatan tercela yang efeknya hadisnya tidak diterima. Jadi bayangkan Bapak Ibu serta saudara sekalian, ya, berbohong kepada binatang saja menurut ulama-ulama dahulu itu menyebabkan perkataannya tidak diterima. Hadisnya, kalau dia menyampaikan hadis, maka hadisnya ditolak. Kenapa? Karena dia pernah berdusta. Ya, dia pernah berbohong. Nah, ini salah satu juga bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dihadirkannya orang-orang yang memelihara dan menjaga, menyeleksi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bentuk-bentuk kedustaan. Ya. Dari perbuatan itu, syarat yang dipergunakan Imam Bukhari yang sangat ketat itu, ya, menyebabkan beliau dikenal sebagai ahli hadis yang sangat mumpuni, dan perbuatan itu pula memberikan pelajaran kepada kita bahwa berdusta itu berbahaya. Jadi kita ini insya Allah pelajaran kita tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dusta, terutama berdusta atas nama Nabi.
menyebutkan satu kalimat lalu bilang ini hadis Nabi, itu berbahaya. Maka saya berterima kasih, bersyukur Ibu Yasinta meminta untuk kita mempelajari kitab-kitab hadis. Sebab banyak sekarang orang-orang yang mengaku sebagai mubalik, tapi dengan lancang dan sangat berani berdusta atas nama Nabi SAW. Menyebutkan satu kata, satu kalimat, lalu mengatakan ini hadis Nabi. Itu berbahaya sekali. Sebab Rasulullah telah mengancam. Dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Nah, ini satu ancaman yang sangat berbahaya, yang sangat luar biasa dari Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini ya mempelajari hadis-hadis Nabi untuk kita lebih berhati-hati dalam berucap, ya, untuk kita mengetahui bahwa kalimat ini adalah hadis dari Nabi atau bukan. Dan yang paling penting dan paling utama tujuan kita mempelajari hadis Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa semua aktivitas kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan kepada kita, ya. Dan satu-satunya manusia di muka bumi ini yang aktivitas kehidupannya, ya, sejak beliau tidur sampai tidur kembali itu dicatat, ya, dan dipelajari manusia sampai hari kiamat. Itu Bapak Ibu jemaah sekalian, pengantar pelajaran kita tentang Sahih Al-Bukhari. Yang pertama, dalam Sahih Bukhari ini babnya disebut adalah bab kitab Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Ya. Sebelum kita sebutkan hadisnya, kita jelaskan dulu beberapa kalimat yang berhubungan dengan bab, dan ini cara para ulama dalam menjelaskan ilmu mereka. Ya. Yang pertama, kitab Bad'i Al-Wahyi, kitab permulaan wahyu. Nah, kalau di terjemahan mungkin tertulis kitab atau permulaan turunnya wahyu. Yang pertama, kalimat kitab, ya, Ibu-ibu sekalian, Ibu Bapak, kitab itu asal katanya kataba yaktubu kitabatan dalam bahasa Arab yang bermakna al-jam'u, bermakna mengumpulkan. Ya. Kalau buku biasa itu dinamakan kitab dalam bahasa Arab karena dia mengumpulkan tulisan, mengumpulkan omongan. Itulah sebabnya Al-Quran salah satu namanya adalah Alkitab. Kita baca di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu, inilah Alkitab. Mungkin orang akan bertanya, kenapa Al-Quran dinamakan Alkitab? Ya, karena kitab itu asal katanya kataba yaktubu kitabatan, bermakna mengumpulkan. Maka Quran dinamakan kitab karena dia mengumpulkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Permulaan wahyu. Ya. Wahyu, Ibu Bapak, jamaah sekalian, itu asal katanya wahayahi. Wahyun. Secara etimologi maknanya bisikan. Maka wahyu itu maknanya secara etimologi sekali lagi adalah bisikan
Tapi secara terminologi, wahyu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Allah kepada nabi-nabinya, kepada para nabi dengan berbagai cara, dengan berbagai cara. Umumnya dua cara. Yang pertama dengan cara langsung. Allah langsung mewahyukan kepada nabinya, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Diwahyukan langsung. Dan juga kepada para nabi yang lain, seperti Nabi Musa dan nabi yang lain, wahyunya rata-rata itu disampaikan secara langsung. Yang kedua, itu bilwasitah, dengan perantaraan. Nah, perantaraan inilah yang macam-macam. Ada yang perantaraannya yaitu lewat malaikat. Dan umumnya ya wahyu itu lewat malaikat, yaitu malaikat Jibril. Nah, ya. Perantaraan yang lain itu macam-macam, misalnya lewat mimpi dan yang lainnya. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti dalam bab permulaan wahyu dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis pertama dalam kitab Sahih Al-Bukhari adalah hadis yang sama yang kita baca pekan lalu pada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin kita bertanya, kenapa di kitab Riyadhus Shalihin itu hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Ya, ini akan kita baca sebentar. Di Sahih Bukhari itu juga, padahal babnya adalah bab tentang wahyu. Nah, ya. Perlu dipahami Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa hampir semua kitab yang ditulis oleh ulama-ulama klasik, mereka jika menulis kitab selalu hadis yang pertama yang ditempatkannya adalah innamal a'malu binniyat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab. Jadi sekali lagi hampir semua kitab, terutama kitab-kitab hadis, itu selalu dimulai dengan kitab ini. Bahkan kitab fikih, misalnya di Bulughul Maram, kitab fikih yang lain, itu para ulama memang sengaja ya menempatkan hadis tersebut. Kenapa? Salah satu jawabannya adalah karena hadis itu berhubungan dengan hati, ya, niat. Dan wahyu, inilah jawaban untuk Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari menempatkan innamal a'malu binniyat pada bab wahyu, selain tadi bahwa memang ulama menjadi kebiasaannya menempatkan hadis ini di kitab pertama pada awal setiap penempatan hadis, adalah karena wahyu itu berhubungan dengan hati, berhubungan dengan hati. Wahyu itu kalamullah, Quran, ayat-ayat Allah itu masuknya ke hati. Ayat. Dan juga kita dapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pekerjaannya setelah dilantik menjadi Nabi dan Rasul itu adalah berdakwah selama 13 tahun di Mekah, dan dakwanya yang utama bahkan hampir satu-satunya bentuk dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun adalah masalah keyakinan. Dan keyakinan itu tempatnya di hati. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, sekali lagi menjadi satu di antara sekian banyak rahasia kenapa hadis innamal a'malu binniyat ini selalu ditempatkan pada awal setiap kitab oleh para ulama ketika menuliskan
kitab-kitab mereka. Baik. Kita baca hadis pertama, tidak apa-apa kita ulang ya. Sekalipun kita sudah bahas pekan lalu bahkan dengan penjelasannya, ya, mengulang itu sesuatu yang baik. Ya. Sebagaimana kata orang Padang itu bilang begini. Punya prinsip atau semboyan, lancar kaji karena diulang. Jadi sesuatu itu akan lancar kalau sering diulang-ulang. Dan kalau kita perhatikan, Al-Quran isinya pengulangan. Dan bahkan Sahih Bukhari ini, Bapak Ibu, jamaah sekalian, banyak hadis-hadis yang ditempatkan oleh Imam Bukhari itu ada yang berulang. Bahkan sangat banyak yang berulang. Itu memiliki hikmah sendiri. Ya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbari yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Kita kembali. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi. Biasanya Humaydi ini dia nama, kadang-kadang dia juga gelar atau laqab atau marga. Humaydi. Ya, misalnya kalau marga Arab, Basalama, Bawazir, Ba'ashir, dan seterusnya. Al-Humaydiyu namanya adalah Abdullah bin Zubair bin Az-Zubair. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami seseorang yang bernama Sufyan. Qala, dia berkata, haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Al-Ansari ini, ibu sekalian, ibu bapak, maknanya dia orang Madinah. Al-Ansari, dia ahlul Madinah. Qala, dia berkata, akhbarani. Jadi berbeda haddatsani. Haddatsani maksudnya menceritakan langsung, menceritakan. Adapun akhbarani, aku dikabarkan kepadaku, ya, atau mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi maksudnya dia dari marga At-Taimi, dari suku Quraisy. Ya, jadi Bapak Ibu, orang-orang itu, orang Arab punya suku yang sangat banyak. Salah satunya suku yang paling terhormat, suku yang paling ningrat dari seluruh suku yang ada di Arab itu ada suku Quraisy. Nanti suku Quraisy banyak lagi cabang-cabangnya. Salah satunya misalnya Hashim, Bani Hashim. Dari situlah Rasulullah SAW, keturunan beliau dari Bani Hashim. Adapun At-Taimi ini juga dari keturunan atau dari suku Quraisy. Dikabarkan kepadaku oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia sami'a, telah mendengar Alqamah, seseorang bernama Alqamah bin Waqqas At-Taimi.
bin Waqqas At-Taimi Al-Laythi, minta maaf, yaqul, bahwa dia telah mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laythi berkata, sami'tu, aku mendengar Umar bin Al-Khattab, aku telah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar, berdiri di atas mimbar, berpidato, dan dia berkata, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innama, hanya saja, al-a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu bergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu bergantung apa yang diniatkannya. Faman kanat, maka barang siapa, hijratuhu ila dunia yusibuha, barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin digapainya, au ila mra'atin, dia berhijrah untuk mendapatkan wanita yang kihuha, yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kembali atau bergantung ya terhadap niatnya dia berhijrah. Itu terjemahannya ya, pelan-pelan sebagaimana yang diminta. Pelajarannya, beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, sedikit mengulang apa yang kita pelajari pekan lalu. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada juga dalam bahasa Indonesia. Innama itu maksudnya pembatasan, al-hasr, bahwa amalan-amalan itu dibatasi ya pahalanya oleh niat-niatnya, bergantung niat-niatnya. Di sini dalam bentuk plural, niat-niatnya, sebagaimana yang kita jelaskan pekan lalu. Ada orang yang mengamalkan satu amalan, niatnya banyak. Ya, dia pergi, ada seseorang si A misalnya, fulan, pergi bertamu, berziarah ke rumah sahabatnya B. Bisa saja dia itu berziarah, niatnya bukan sekedar berziarah. Dia berziarah sekaligus menawarkan barang. Dia ingin berdagang. Atau dia berziarah bukan sekedar berziarah, tetapi juga mungkin mau ngutang. Jadi tergantung niat-niatnya. Dalam Sahih Muslim, ada orang beramal tergantung niatnya dalam bentuk mufrad. Artinya sebaliknya, al-a'mal juga dalam bentuk jamak. Ada orang yang melakukan berbagai macam amalan, niatnya satu. Niatnya satu. Ini bisa digambarkan, misalnya orang kerja bakti di masjid. Ya. Ada orang pegang cangkul, ada orang pegang sapu, ada orang pegang skop, ada orang pegang kain pel, ada orang cuma pakai kaos tangan. Pekerjaannya bermacam-macam. Benda yang dipegangnya pun macam-macam. Tapi niatnya satu, yaitu membersihkan dalam rangka kerja bakti. Nah, kalau kita ke teks hadis ini, akan menjelaskan kepada kita tentang pahala. Bahwa pahala seseorang pada amalannya itu bergantung niatnya. Dan kita sudah jelaskan ada niat yang mempengaruhi bobot pahala, ada niat yang mempengaruhi jenis pahala. Ya, kita sudah sampaikan pekan lalu.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibalas pahalanya bergantung jenis niatnya. Ini bentuk penegasan. Bergantung jenis niatnya. Kalau orang makan, dia niatnya sekedar makan untuk kenyang, maka dia tidak mendapatkan pahala. Jika dia makan, mandi, dan amalan-amalan yang umum, ya, yang menjadi kebutuhan, jika dia melakukan pekerjaannya itu, niatnya adalah untuk menyehatkan badannya, memperkuat tubuhnya, beribadah, maka disitulah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jenis pekerjaannya adalah pekerjaan yang mubah, pekerjaan yang biasa. Pemangkanat hijratuhu ila dunia yusibuha, barang siapa yang berpindah, berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, ya, karena dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, maka dia dibalas dengan apa yang diniatkannya, yaitu sampai pada batas, ya, dunia yang diinginkannya. Maka dia mendapatkan dunia yang diniatkannya, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala bagian nanti di akhirat. Minta maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kasih contoh. Ini cuma persangkaan saja, tapi saya berharap persangkaan saya benar. Sekarang ini, atau beberapa tahun terakhir, kita sering melihat ada orang melakukan kejahatan, katakanlah korupsi, itu selama hidupnya, aktivitasnya, itu dia tidak pernah pakai jilbab. Tidak pernah pakai jilbab. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, dia kemudian pakai jilbab. Dan bahkan dalam penjara, dia pun pakai jilbab. Nah, sekarang kita bisa menebak apa niatnya. Kita bisa menebak apa niatnya setelah kita lihat apa yang terjadi setelah dia keluar dari penjara. Bahwa kemungkinan besar niatnya dia pakai jilbab supaya memberikan pesan dan kesan bahwa dia sebenarnya orang baik, orang soleh, dan ketika dalam penjara dia tetap pakai jilbab, dia orang baik, orang soleha, dan niat keduanya adalah supaya dia mendapatkan perlakuan yang baik, ya, supaya sipir penjara dan teman-temannya, ya, terkesan bahwa dia ini adalah orang yang mau memperbaiki diri, dia sopan dan seterusnya. Kenapa kita bisa berkesimpulan seperti itu? Ternyata setelah dia dikeluarkan dari penjara, dia buka jilbabnya. Dia buka jilbabnya. Inilah yang dimaksud satu di antara sekian banyak makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha", barang siapa yang berhijrah, hijrah yang dimaksud seperti yang kita jelaskan pekan lalu, berpindah dari keburukan ke kebaikan, jika dia berhijrah, ya, itu niatnya untuk mendapatkan perlakuan yang baik, ya, istilahnya dia niatnya adalah niat pencitraan, maka sama sekali pakai jilbabnya dia itu yang secara zahir itu bagian dari hijrah yang baik, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Niatnya sampai pada batas niat dunia yang ingin digapainya. Au ila imra'atin yang tihuha, jika dia berhijrah disebabkan karena ada wanita, dan wanita adalah bagian dari dunia ini yang ingin dinikahinya. Dia berhijrah dari keburukan, dari model orang bertato, anak pung, kemudian berhijrah, ya, menjadi baik,
kelihatan alim hanya karena ingin menikahi anak Pak Kiai, anak Pak Ustadz, maka sama sekali hijrahnya dia itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditegaskan oleh ujung hadisnya. Nabi bersabda, "Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Hijrahnya berhenti pahalanya ya disebabkan apa yang diniatkannya sejak awal. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, pengulangan hadis yang kita baca pada pekan lalu pada kitab Riyadhus Shalihin, dan di kitab Sahih Bukhari ini disebutkan kembali oleh Imam Al-Bukhari ya dengan alasan yang sudah kita jelaskan tadi. Sampai di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, saya berhenti beberapa menit, berikan kesempatan, siapa tahu ada yang perlu ditanyakan, perlu diklarifikasi, atau ada usulan-usulan lain dalam pemaparan, bagaimana cara pemaparan pelajaran kita tentang Sahih Bukhari. Silakan. Ada tanggapan, ada pertanyaan, atau usulan-usulan lain? Silakan. Tadi, Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Iya, silakan. Silakan. Ya Ustaz, begini Ustaz pertanyaan saya. Apakah kalau kita niatkan untuk Allah dengan cara kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim di awal kegiatan, apakah itu sudah termasuk meniatkan kegiatan tersebut untuk Allah? Kemudian bagaimana jika di tengah kegiatan tersebut Ustaz ada dosa yang kita lakukan, yang dilakukan, apakah ketika itu berarti keluar dari niat karena Allah atau bagaimana Ustaz? Di tengah kegiatan itu dosa. Dosa apa misalnya? Kesalahan apa? Misalnya, kasih contoh misalnya. Ada yang perbuatan yang kita tidak sengaja. Apa itu misalnya? Kita pengajian atau belajar, baca Bismillah. Di tengah perbuatan belajar itu ada dosa. Dosa apa misalnya? Kesalahan apa? Karena tidak semua kesalahan itu dosa. Ya salah-salah saja. Ya, misalnya kita bermain-main ketika guru menjelaskan itu bagaimana? Ya. Oh iya, baik. Jadi pertama seperti yang pernah kita jelaskan pekan lalu bahwa ulama membagi perbuatan itu ketika menjelaskan tentang pahala. Jika sebuah perbuatan dimulai dengan niat yang ikhlas, lalu di tengah jalan dia kemudian yatra alaihi riya, ada bisikan setan untuk melakukan riya, lalu dia berusaha untuk menolak bisikan setan itu, maka insya Allah pahalanya dia full, sebab dia sudah memulainya dengan keikhlasan, lalu ada bisikan dan dia berusaha menolaknya. Kalau dia memulainya dengan keikhlasan, di tengah jalan dia digoda oleh setan untuk berlaku riya, lalu dia ikuti alur gelombang godaan itu, ya, sampai di ujungnya dia berlaku riya, maka ulama kita mengatakan pahalanya tertolak. Pahalanya, amalannya tertolak dan dia tidak berpahala. Kecuali di ujung-ujungnya selesai amalan itu, lalu dia teringat atau diingatkan orang bahwa itu perbuatan yang tidak baik, lalu dia beristighfar, maka sebagian ulama dalam beberapa literatur mengatakan
yurja annahu au amaluhu yuqbal. Sangat diharapkan mudah-mudahan saja amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena taubatnya itu memberikan bukti bahwa dia kembali kepada niatnya yang awal, yaitu dengan keikhlasan. Nah, sekarang perlu dijelaskan, orang atau siapapun kita yang melakukan sebuah perbuatan lalu kita memulainya dengan membaca bismillah, itu menunjukkan bahwa dia telah berniat yang baik. Karena setiap amalan yang dimulai dengan bismillah, itulah yang akan membuat amalan tersebut membawa keberkahan. Dan itu menunjukkan dia telah berniat yang ikhlas. Nah, sekarang santri, mahasiswa belajar, terutama di pengajian, kalau banyak-banyak di kelas misalnya, lalu dia main-main, perbuatan main-main, ya, dia kembali kepada dua sisi. Santri atau mahasiswa yang main-main itu, dia main-main untuk mengejek gurunya, atau dia main-main memang karena orang yang suka main-main. Kalau dia main-main itu memandang remeh gurunya, maka dia berdosa. Dia berdosa kepada gurunya, dan bisa jadi pahalanya rusak karena niatnya yang memandang remeh gurunya. Karena memandang remeh guru dalam bentuk main-main, itu adalah perbuatan yang diawali dengan kesombongan, dan sifat sombong sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Sesungguhnya tidak akan masuk surga seseorang yang ada sifat kesombongan di dalam hatinya sekalipun sebesar biji zarrah, disebutkan sebesar biji atom. Nah, ini ya Adinda, ya. Mudah-mudahan jelas. Jelas, insyaallah. Iya, Ustaz. Terima kasih banyak atas Ada penjelasan. pertanyaan lain? Ada yang perlu diusulkan sebelum kita lanjut hadis kedua? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa tahu saya menyampaikannya terlalu lambat, atau perlu cepat-cepat, atau perlu diperlambat lagi. Mungkin dari hadirin, apakah ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Ya mungkin Ustaz, kalau memang tidak ada, mungkin bisa dilanjut Ustaz. Baik, kita lanjut pelajarannya. Bismillah. Kita masuk ke hadis kedua. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna al-Haritha ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya fayubsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'aya ma yaqulu
qalat Aisyatu radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata, akhbarana Malik, telah mengabarkan kepada kami Malik, an Hisham, dari Hisham, bin Urwah, dari Urwah, an abihi, dari bapaknya, maksudnya bapaknya Urwah, an Aisyata, dari Aisyah, ummil mu'minin, radhiyallahu anha, annal Haritha, bahwasanya Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimanakah turunnya wahyu kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan, kadang-kadang, ya'tini, wahyu itu datang kepadaku, mithla salsalatil jaras, seperti gemercingan lonceng. Wa huwa asyaddu alayya, dan itu sangat berat, bahkan sangat berat atasku. Fayufsamu anni, kemudian dia berhenti, waqad wa'aitu anhu, dan saya pun menerimanya, menghafalnya dan memahaminya. Maqala, apa yang diwahyukan kepadaku. Qala, wa ahyanan, dan kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku dengan yatamatsalu lil malaku rajulan, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku dengan datangnya malaikat yang berubah menjadi seorang laki-laki. Fayukallimuni, lalu dia pun berbicara denganku. Fa'ayyama yaqul, dan saya pun memahami apa yang disampaikan kepadaku. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, walaqad, sungguh aku, ra'aituhu, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu alaihi wahyu, turun wahyu kepadanya, fil yaumi syadidil bardi, di hari yang cuaca sangat dingin. Fayaqsimu anhu, dan dia pun terdiam. Wa inna jabinahu, dan keningnya atau dahinya, la yatafassadu araqan, mengeluarkan atau mengucurkan keringat. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita pelajari setiap kata pada hadisnya. Haddatsana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, memberitakan kepada kami Malik bin Hisham, Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah. Aisyah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi, atau satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam keadaan ya masih gadis, ya masih perawan. Makanya bapaknya bernama Abu Bakar
yang Abu Bakar itu bukan nama. Abu Bakar itu adalah kunya. Kalau orang Makassar itu biasanya bilang Pak Daengang. Jadi misalnya Den Baji, Den Tekne, dan seterusnya. Den Gasing kalau laki-laki. Nah, Abu Bakar itu namanya bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu sekedar kunya. Mirip-mirip Pak Daengang kalau orang Makassar. Tapi dia kunya kata yang disandarkan kepada anak. Misalnya nama saya Irwan. Kunya saya biasanya dipanggil Abu Namira. Bapaknya Namira. Ya, anak saya pertama namanya Namira. Nah, Abu Bakar itu sebenarnya bacanya Abu Bikir. Abu Bikir. Kenapa Bikir? Itu adalah bapak perawan. Maksudnya anaknya Aisyah dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan masih gadis, belum pernah menikah. Jadi istri-istri Nabi selain Aisyah itu dinikahi oleh Nabi dalam keadaan sudah janda. Ya, dan ini memberikan pelajaran bahwa dan sekaligus bantahan bahwa Nabi bukanlah laki-laki yang haus akan wanita, tidak sama sekali. Ya, seperti tuduhan orang-orang liberal, orang-orang kafir sana yang mengatakan bahwa Nabi itu Muhammad itu punya istri yang banyak, menunjukkan dia itu ya haus wanita. Ya, ini tuduhan yang sangat keji. Ya, istri Nabi cuma 11. Ya, 13 dengan yang lainnya seperti Maria, ya, Al-Qibtiyah, ya. Jadi Rasulullah menikah 13 kali, ya. Semuanya ya dalam keadaan dinikahi dalam keadaan janda. Ya. Kalau mau kita jujur bahwa Nabi itu nikah banyak, maka kita akan periksa Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW lebih banyak. Rasulullah istrinya yang hidup dengan beliau ya bersamaan itu 9. Adapun Nabi-Nabi sebelumnya, kalau kita baca catatan sejarah yang disebutkan dalam hadis bahwa seperti Nabi Daud itu punya istri sampai 1000. Nabi Daud istrinya 1000. Nabi Sulaiman anaknya punya istri disebutkan itu 90. Dalam riwayat 60. Maka tidak pantas ya menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu haus perempuan. Nah, kita kembali kepada Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang muda, dinikahi di umur 6 tahun dan hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 9 tahun. Kemudian kalimat berikutnya mengatakan Ummil Mukminin. Apa maksud Ummil Mukminin? Maksudnya dia adalah ibu, kalau diterjemahkan ibunya orang-orang beriman. Apa efeknya? Dinikahi oleh ya sahabat-sahabat dan orang setelahnya. Jadi tidak boleh, haram hukumnya mereka dilamar dan dinikahi oleh selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maksudnya. Karena mereka itu adalah ibu dan ibu tidak boleh dinikahi. Jadi ini ibu bapak ya pelajarannya. Kenapa istri-istri Nabi digelari Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, itu karena tidak boleh
ada yang menikahi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Al Harits bin Hisham radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Kalau di terjemahan, ibu-ibu akan lihat, ibu bapak, jamaah sekalian akan lihat, terjemahannya adalah bagaimanakah cara turunnya wahyu kepadamu. Itu terjemahan. Tetapi makna yang disebutkan oleh para ulama dalam penjelasan mereka, karena ini bahasa Arab, mereka mengatakan bentuk pertanyaannya kaifa ya'tikal wahyu, yang terjemahannya tadi bagaimana cara turunnya wahyu, ya, adalah dua kemungkinan. Orang yang bertanya tadi kepada Rasulullah ingin bertanya siapa yang membawa wahyu dan bagaimana cara dia datang. Bagaimana cara dia datang. Yang kedua, kata para ulama, ihtimalnya, kemungkinan kedua, pertanyaannya yang dia maksud, wahyu itu datang dalam bentuk apa? Wahyu itu datang dalam bentuk apa sebagai pengantarnya, mukaddimahnya. Jadi maksudnya sekali lagi, ketika sahabat ini bertanya, bagaimanakah caranya turun wahyu kepadamu? Maka dua pertanyaan yang ada di dalamnya yang dimaksud. Yang pertama, ya, siapakah yang datang membawanya dan dalam bentuk apa dia datang? Jadi bisa dijawab, kalau bikinkan pertanyaan lain, dia datang dalam bentuk aslinya, kalau dia malaikat, atau dia berubah dalam bentuk yang lain. Jadi siapa yang datang? Apakah Allah yang datang langsung? Ya, atau ada yang datang? Kalau dia datang, siapa yang datang? Dia berwujud apa? Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa wahyu itu ada yang langsung disampaikan, Allah langsung sampaikan ke Rasulullah, ada yang lewat perantara. Nah, perantara inilah ada yang datang dalam bentuk tanda kutip orang, atau yang kedua bagaimana bentuknya mukaddimah wahyu itu, karena yang jelasnya wahyu itu Al-Quran, tetapi pengantarnya wahyu itu apa atau siapa? Nah, singkatnya apa atau siapa? Maka dijawab oleh para ulama, ya, bahwa siapa yang mengantar wahyu, kalau yang ditanyakan adalah siapa, maka itu akan datang pada rentetan hadis ini. Yang dijawab pertama kali oleh Rasulullah, yaitu apa bentuk pengantar wahyu itu. Ya, kalau ibu bapak, kalau membaca hadisnya, jawaban Rasulullah, beliau berkata dalam sabdanya, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Kadang-kadang wahyu itu datang didahului oleh gemercing besi seperti atau gemercingan lonceng. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham, nanti dikiranya bahwa wahyu itu bentuknya, ya, gemercingan lonceng. Bukan. Wahyu itu kalamullah. Wahyu itu isinya, ya, bisikan langsung dari Allah berupa kata-kata yang nanti, ya, ada yang berupa Quran. Ya, sebab wahyu, ibu bapak, saudara sekalian, perlu kita pahami bahwa wahyu itu ada bentuknya, yang jadi nanti yang ada sama kita sekarang adalah Quran. Itu wahyu yang sangat jelas. Tapi ada wahyu bentuknya apa, tidak ada dalam Quran. Seperti misalnya jawaban-jawaban
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu. Kita ulang, mudah-mudahan jelas. Rasulullah menjawab, ya, bentuk model pertanyaan sahabat tadi, apa mukaddimahnya, apa pengantarnya? Maka Rasulullah mengatakan, kadang-kadang wahyu itu datang didahului oleh suara yang sangat keras seperti gemercingan lonceng, suara lonceng yang sangat kuat. Wa huwa asyadduhu alayya, dan suara lonceng itu sebagai mukaddimah datangnya wahyu itu sangat keras dan sangat berat bagi saya. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ini sangat keras menunjukkan bahwa semua wahyu yang datang kepada Nabi itu memang sangat kuat, sangat kuat. Ya, nanti disebutkan dalam hadis yang lain, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di atas ontanya, ya, tiba-tiba turun wahyu, saking beratnya wahyu itu, ya, ontanya menjadi duduk, ya, saking beratnya. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sungguh kami akan wahyukan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Jadi Quran itu bobotnya berat, saudara sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kita pahami sekali lagi bahwa Quran itu adalah firman Allah yang sangat berat dan sangat kuat. Iya, cuma sayangnya banyak orang yang memandang entengnya. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka pastilah gunung itu akan hancur lebur. Saking kuatnya Al-Quran itu. Hebatnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Quran kalau turun di gunung, kata Allah, dia akan hancur gunung itu. Tapi hebatnya sekali lagi adalah ketika Quran itu dihafal, masuk ke hati-hati kaum muslimin, maka justru hati itu semakin kuat. Jadi hatinya penghafal-penghafal Quran itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu kuat sekali. Iya. Insya Allah anak-anak kita yang jadi penghafal-penghafal Quran itu hatinya kuat. Dia mudah sekali menanggung beban. Iya, mereka insya Allah orang-orang yang kuat kesabarannya menanggung beban kehidupan. Iya, karena dibantu oleh Al-Quran. Kita lanjut sedikit, 2 atau 3 menit lagi, sisanya kita tanya jawab. Wa huwa asyaddu alayya fayubsamu anni wa qad wa'itu anhu maqal. Lalu diam sebentar, datang wahyu, kemudian saya pun memahami apa yang diwahyukan kepadaku. Wahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan, dan kadang-kadang wahyu itu diantar oleh malaikat yang berubah menjadi sosok laki-laki. Penjelasan ini, hadis ini, ketika Rasulullah mengatakan malaikatnya datang dalam sosok laki-laki, memberikan banyak pelajaran. Yang pertama, bahwa malaikat itu hanya berubah dalam bentuk laki-laki. Tidak pernah malaikat berubah dalam bentuk perempuan. Tidak ada. Begitu juga dengan nabi, tidak ada nabi perempuan. Semua nabi laki-laki. Sekalipun ya ada nabi bernama Isa yang orang Sulawesi menyangka bahwa Isa itu perempuan karena namanya Isa, yang orang Sulawesi mengenal Isa itu nama perempuan. Sekali lagi bahwa malaikat itu datang dalam wujud laki-laki. Dan laki-laki muda, selalu dalam bentuk laki-laki muda, bukan dalam bentuk laki-laki tua. Tidak ada, ya, tidak ada. Yang selalu berubah menjadi laki-laki tua, kakek-kakek, itu adalah setan.
Ya, jadi jangan percaya Bapak Ibu jamaah sekalian, dongeng-dongeng yang kita selalu nonton, ya diceritakan kepada kita. Kalau ada kita masuk hutan lalu ketemu dengan kakek-kakek, hati-hati kok, ya jangan macam-macam. Malaikat itu tidak benar, tidak benar. Atau kalau ada kakek-kakek datang minta-minta di rumahmu kasih ki, malaikat itu, ya maka itu tidak benar. Dia selalu datang dalam bentuk ya anak muda. Ya, sekalipun nanti ada hadis tentang yang apa malaikat yang mendatangi orang yang botak, yang kudisan dan miskin, itu datang dalam keadaan botak dan segala macam, tapi dia datang dalam keadaan masih muda, ya bukan dalam keadaan tua. Jadi ini pelajaran yang penting untuk kita pahami. Malaikat itu datang dalam wujud laki-laki, dan wujud laki-laki yang sering atau wajah yang sering dipakai oleh malaikat, utamanya malaikat Jibril, jika datang menemui Nabi, itu datang dalam dua wajah. Kadang-kadang menggunakan wajah seorang sahabat yang sangat tampan bernama Dihya Al-Kalbi. Bernama Dihya Al-Kalbi. Itu salah seorang sahabat yang biasa dipakai wajahnya oleh Jibril ketika bertemu dengan Nabi. Dan ada satu lagi seorang Arabi, ya dari suku Arab yang ada di pegunungan. Disebutkan dalam beberapa riwayat, malaikat Jibril kadang-kadang datang dalam wujud menggunakan wajah seorang sahabat yang ada di sebuah kampung di Arab, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang kata Aisyah penutup hadis ini, aku melihat wahyu itu turun kepada Nabi di cuaca yang sangat dingin, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu justru keringatan, ya berkeringat, keringatnya bercucuran. Itu menandakan betapa kuatnya dan beratnya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya pelajaran kita di Sahih Bukhari. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita sambung. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi terkait kitab hadis Sahih Bukhari yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Irwan Fitri LC. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh hadirin jika ada pertanyaan, mungkin bisa mengaktifkan mic-nya atau bisa mengetik pertanyaannya melalui room chat. Silakan hadirin. Sudah cukup? Salam. Jika memang tidak ada pertanyaan dari hadirin pada kali ini, mungkin kita cukupkan saja kajian kita pagi hari ini. Marilah kita, sebelum itu kami ucapkan syukran jazakumullah khair kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika selama pemberian materi atau penyediaan media untuk penyampaian materi masih kurang dalam pelaksanaannya. Mohon maaf, dan marilah kita menutup kajian kita pada pagi hari ini dengan melafazkan istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.